cerdas, berinovasi, membangun bangsa. Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan penyesuaian harga gabah yang diterima petani. Langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada petani dan memastikan ketersediaan pangan yang stabil di pasar. Menteri Pertanian berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan petani dan konsumen. Dengan penyesuaian harga gabah yang baru, dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di pasar. Namun, untuk mendapatkan hasil gabah yang maksimal, petani tidak hanya mengandalkan cuaca baik dan tanah subur. Ada berbagai tahapan yang harus diperhatikan dalam proses penanaman dan panen. Pertama-tama, pemilihan bibit unggul sangat penting. Bibit yang berkualitas akan menghasilkan padi yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit, serta memiliki kualitas gabah yang lebih baik. Setelah itu, petani harus memastikan kondisi lahan yang baik dan pengolahan tanah yang maksimal sebelum menanam. Selama masa pertumbuhan, petani juga harus memperhatikan pengendalian hama dan penyakit, serta memastikan pasokan air yang cukup, karena padi sangat bergantung pada irigasi yang baik. Pada saat panen, petani harus memanen padi pada waktu yang tepat agar kualitas gabah tetap terjaga. Gabu yang terlalu muda atau terlalu tua akan mempengaruhi hasil dan harga jualnya. Setelah dipanen, gabah harus dikeringkan dengan baik untuk menghindari kerusakan dan pembusukan. Proses pengeringan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar kadar air gabah sesuai standar. Pada akhirnya, gabah yang sudah kering akan digiling menjadi beras. Proses ini juga mempengaruhi harga jual, karena kualitas beras yang dihasilkan harus sesuai dengan standar pasar. Dengan penyesuaian harga gabah oleh pemerintah, diharapkan petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik dari hasil jerih payah mereka. Kebijakan ini juga merupakan langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan bahan makanan, tetapi juga tentang kesejahteraan petani yang merupakan pahlawan di balik setiap butir beras yang kita konsumsi. Pagi ini kita berada di kota Pangkal Perjuangan yang dulunya dikenal dengan kota padi. Hari ini kita akan memantau keluhan-keluhan para petani yang katanya harga padi tidak sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa harga padi diterima 6.500. Lanjut, saya akan mendatangi salah seorang petani di Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Kerawang, Bapak Haji Junaidi, Sarjana Hukum. Assalamualaikum. Salam. Padi. Kali ini saya sudah ketemu dengan Pak Haji Junaidi, tokoh petani dan memang langsung terjun menjadi petani di Desa Wadas. Sejenak nanti kita ngobrol-ngobrol, Pak Haji ya? Iya. Ya, oke. Tan grendel, bara ditarimaku tangkulak. Tangkulak karek kaya 2 nawar 3.500. 3.500 per kilo. Jadi lamun 3.500 mah petani malah tambah loba daki. Lain boga bati. Sedangkan di pasar lamun ketan per kilo teh kan belasan ribu ya. Lamun harga beas ketan, ya, Pak, sementara ayeuna 18.000 per kilo. Per liter itu 16.000. Nah, kadang-kadang bingung petani ke Pak, ari harga beas mahal, harga pare pangmurahna ketan teh. Tah ieu saha anu salah? Ya. Apakah ieu mah permainan tengkulak? Karena apa? Bulog kan udah gak mau beli. Iya. Nah, ketan mah ya itu. Bulog adapun mau beli kemarin itu naya-naya harus bersih. Ini harus diayak dulu, jangan ada nu hapa. Kudu nu bener kabeh lah. Ulah aya jarami kos kieu. Hargana 6.500 Pare biasa. Pare biasa. Terus biaya ngarungan, biaya muat, biaya karung. Jadi urang anu ieu petani modal. Dihitung-hitung teh masih 6.000 sesamotong biaya eta teh tah tetek bengek teh.
Itu tah misalkan ge ayeuna petani mah tibang berharap ieu mah iwal kudu dibeli ku Bulog, Pak. Iya, tanggung jawab. Supaya ulah jeblos teuing para petani teh. Soalnya lamun ayeuna dibiwa ka tangkulak 3.500 bebenangan sahektar tibang menang 3 ton. Berarti tibang hampir 10.500.000 per hektar. per hektar. Eta pare biasa. Iya ketan. Nah, sedangkan biaya produksi itu lebih dari 15 juta per hektar. Per hektar. Kan ai pemerintah mah ngomong pupuk teh, akhirnya dia bicara di pupuk lah. Ya, pupuk. Harga pupuk 220.000 per kintal. Tapi kan kenyataan di lapangan mah 300.000. Itu pun dibatas. Untuk mendapatkan pupuk per orang itu hanya diberikan 3 kintal dengan harga 300. Sedangkan petani butuh per hektar. Per hektar itu minimal itu 4 kintal. Pemerintah ngasih 3 kintal per orang. Per orang. Sedangkan kan petani itu ada yang punya sawah 5 hektar, ada yang lebih. Nah ini kadang-kadang kita kesulitan itu mendapatkan pupuk juga kesulitan. Kalau kita sekarang beli pupuk yang non subsidi yang harganya 700.000 per kita, tekor nggak bakal kebagian juga. Dan sedangkan sekarang biaya operasional itu kayak kuli macul apa itu udah di angka 150.000 per hari. Belum ngasih makan, belum ngasih rokok, hampir 180 Pak per hari. Mulai kerja jam 7 sampai jam 3. Nah, itu beratnya ya. Makanya saya mah berharap ya tadi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi daerah itu cobalah buktikan, jangan sampai omon-omon doang kata bahasa anak-anak sekarang mah ya. Emang benar omon-omon. Kata kemarin saya dengar dari Pak Presiden katanya harga beras 6.500 itu tanpa syarat. Ternyata kan dibuktikan di lapangan ya Banyak syarat. Iya banyak syarat. Tadi padinya harus bersih, jangan ada jeraminya, jangan ada yang hapa ya, terus biaya yang lain-lain. Nah itu, apalagi ini gabah ini ketan grendel. Pak Haji ketan grendel punya berapa hektar? Nanam berapa hektar? 2 hektar ini, kurang lebih 15 ton lah ya. Bulog gak mau beli, tengkulak nawar hanya 3.500 per kilogram. Per kilo itu. Kalau hitung itu utangnya mau bayar. Itu. Nah, makanya saya mah sekarang berharap ya tadi ada ketegasan dari Pak Presiden supaya menekan Bulog, kepala Bulog Kabupaten Karawang itu semua jenis padi harus dibeli dengan ketentuan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Harga pasar. Harga pasar itu. Kalau sekarang ngandelin tengkulak, aduh. Ya tadi buktinya udah 2 orang, Cibanawar segitu. Tekor. Oke, ya. Mudah-mudahan pemerintah kita peduli. Yang katanya kan ya emang harus peduli. Harus peduli terhadap petani. Jangan merugikan petani. Iya, karena walau bagaimanapun petani itu ya saya sangat besar. Iya enggak? Iya. Manusia kalau tidak makan nasi lah modar. Oke.